This is your MC aka CMC, Let the Truth Set You Free. Hai semua, nama saya Craig Maxwell dan saya adalah host kamu untuk rancangan terbaru kami, yaitu Kenapa Bah? Nah, hari ini saya tidak keseorangan. Hari ini saya ada tetamu khas yang saya percaya sudah tidak asing lagi bagi kawan-kawan semua, khususnya di dalam pelayanan muda-mudi di Malaysia. Dia seorang pastor, bapak, pemain musik, aktif di dalam aktiviti lasak, dan seorang yang sangat adventurous. Let's welcome the one and only Pastor Wagner. Alright, thank you, Ray. Oke, apa kabar Pastor? Baik, baik, sangat baik. Apa kabar, Max? Luar biasa. Nah, hari ini kita akan membincangkan satu topik yang saya percaya sangat dekat dan sebenarnya sudah dinanti-nantikan oleh anak-anak muda di luar sana. Hari ini kita akan bercakap tentang dating. Jadi Pastor, apakah itu dating? Wow, suatu permulaan yang baik. Dating, sebenarnya istilah dating ini agak loose lah dari definition. Okay? For some people, dating ini berbicara mengenai orang yang mau berkahwin sudah, dan dating. Bagi setengah orang, dating ini lebih kepada untuk saling mengenal, couple, istilah yang biasa digunakan couple. Tapi pada dasarnya dating ini adalah satu tempo masa di mana seorang lelaki dan seorang gadis berbuat komitmen untuk mengenal satu sama yang lain lebih daripada menjadi seorang sahabat. Maybe lebih serius lagi. Ya, tapi belum tentu itu akan berakhir kepada perkahwinan. Jadi dating ini lebih bersifat eksklusif. Eksklusif. Oke, Pastor. Ada soalan macam begini. Sebagai orang percaya, bolehkah saya bercinta dengan orang yang tidak seiman? Okay. Kalau tidak boleh, kenapa? First and foremost, jawabannya adalah tidak boleh. Okay? Basically, maksudnya orang yang tidak seiman ataupun orang yang tidak percaya itu maksud orang yang tidak ada Yesus lah, orang yang tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. So jawaban saya adalah tidak boleh. Nah, mengapa? Karena firman Tuhan sendiri pun sudah menulis, dan saya percaya ramai orang muda-mudi pun tahu mengenai hal ini. Dalam 2 Korintus pasal 6, Paulus mengajarkan bahwa jangan kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, kan? Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa jangan menjadi pasangan yang seimbang, dan apakah persamaan antara kebenaran dan kedurhakaan terang dengan gelap. So memang tidak boleh. Tapi dia orang baik, Pastor. Macam mana? Tuhan ini sangat jelas. Kadang-kadang kita menganggap bahwa karena orang itu baik dan itu diperbolehkan untuk kita ada hubungan dengan dia. Tetapi firman Tuhan jelas mengatakan bahwa tidak boleh ada pasangan yang tidak seimbang. Maksudnya tidak dengan orang yang beriman, bukan dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi meskipun dia baik, meskipun dia handsome, gak cantik macam mana pun begitu, tetap tidak. Ya. Dan sekali lagi saya katakan bahwa bukan kebaikan kita yang membuatkan kita masuk ke surga. Orang baik tidak akan masuk ke surga. Hanya kita dapat masuk surga karena Yesus sendiri, bukan karena kebaikan kita. So bagi saya, kalau kita alasan untuk ada hubungan relationship dengan seorang yang terkenal Tuhan hanya karena dia baik, itu tidak alkitabiah dan tidak cukup. So, anak-anak muda, tidak boleh. Apa itu? Tidak boleh. Karena aku udah mendengar pun terus menangis. Tidak, dia bilang. Oke, alright. Oke, untuk soalan seterusnya, Pastor. Saya mau tanya, ataupun saya mewakili anak-anak muda mau tanya. Macam mana kita tahu, atau macam mana saya tahu kalau dia itu adalah jodoh dari Tuhan? Oke, ini soalan yang selalu kena tanya, khususnya kalau topik mengenai BJA. Nah, pertama-tama kalau orang itu daripada Tuhan, kita tahu bahwa dia memang orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mengenal Tuhan. Yang kedua, orang itu membuatkan kita makin dekat dengan Tuhan.
Ya, saya pernah counseling beberapa pasangan, ya. Mereka memang sama-sama mengenal Tuhan, orang Kristen, tetapi hubungan mereka itu membuatkan mereka jauh daripada Tuhan, tidak lagi seperti dahulu dalam kerohanian mereka. So, seperti itu dengan mereka, that is not from God. Yep. Ya, seharusnya kalau itu daripada Tuhan, pasti Tuhan akan membuat mereka dekat dengan Tuhan. Itu kan daripada Tuhan. Mesti Tuhan mau yang terbaik, betul tidak? Nah, yang ketiga, macam kita tahu bahwa orang itu adalah daripada Tuhan, of course, dapat confirmation, juga kesaksian daripada pemimpin rohani kita, orang dekat dengan kita yang katakan, oh ya, memang kami dapat melihat bahwa memang kamu dua memang sesuai daripada Tuhan, khususnya daripada pemimpin rohani kita. Ya, so bagi saya 3 perkara inilah yang paling penting untuk kita dapat tahu bahwa orang itu adalah daripada Tuhan. Yap, so apa itu? Ringkas dan straight to the point, dan saya harap kita semua dapat tangkap. Jadi mulai dari sekarang kalau orang mau tahu adakah dia tujuan daripada Tuhan, tengok tadi apa itu dia punya poin. Ada apa itu gitu. Saya mau tambah. Yap. Oke, now sesuatu yang saya rasa jarang diajarkan ataupun diberitahu adalah untuk seseorang itu masuk dalam relationship hubungan. Saya selalu memberi nasihat kepada anak-anak muda kami adalah mereka harus ada list of mereka punya non-negotiable. Apakah perkara yang tidak berkaitan tawar-menawar kalau bila bicara mengenai dating relationship. Oke, maksudnya mesti ada ini. Kalau ini tidak dipenuhi, tidak kena tick, jangan ada relationship. Yang pertama, dia mesti kenal Tuhan. Macam mana handsome sekalipun, macam mana cantik sekalipun, baik sekalipun, kalau dia yang kotak yang pertama tidak mengenal Tuhan, kalau dia tidak mengenal Tuhan, tidak boleh. That's it. Jangan lagi lihat list-list yang lain. Nah, kalau kotak yang pertama, okay, good. Yang kedua, nah ini satu yang subjektif, namun saya selalu mencadangkan bahwa carilah orang yang melayani Tuhan juga. Yap, setuju. Khususnya jikalau Max, kalau kamu orang yang melayani Tuhan, yang sudah biasa dengan kehidupan melayani Tuhan, hari Minggu sudah biasa melayani Tuhan dan sebagainya. Kalau kamu ada satu pasangan ya yang tidak melayani Tuhan, dalam masa akan datang ini mungkin akan menjadi satu konflik karena dia tidak dapat menerima kesibukan kamu sebagai orang melayani Tuhan. Jadi bagi saya kota yang kedua adalah orang yang melayani Tuhan bersama-sama. Setidak-tidaknya orang itu tahu visi kamu, tahu hati kamu, dan mau menyokong kamu dalam visi kamu. Dan yang ketiga, of course, orang yang mengasihi Tuhan lebih daripada dia mengasihi kamu. Maksudnya, kamu sama dengan Tuhan tidak boleh sama. Bagi dia, Tuhan itu lebih utama daripada kamu. Ya, karena memang ada juga anak-anak muda Kristen, mereka mentuhankan pasangan mereka. Ya, sampai kalau pasangan mereka tidak ke gereja kah, pasangan mereka tidak menjauhkan diri daripada Tuhan, mereka pun ikut sama. Ya. So pastikan bahwa orang itu yang kita mau ada relationship itu, pastikan mereka mengasihi Tuhan lebih daripada mereka mengasihi kita. Ya, kita tidak boleh sama level dengan Tuhan. Nah, of course, hal-hal yang lain yang kamu perlu isi, contohnya mesti orang yang mengasihi dan menghormati orang tua kamu dan keluarga kamu. Ini pun penting juga, kan? Ya, ada orang bila mereka sudah dalam hubungan, mereka tidak kisah mengenai ibu bapa mereka. Ya, itu pun satu hal juga. Nah, namun apa yang saya kongsikan tadi, dan the first 3 points itu adalah sangat penting. Nah, checkbox itu perlu ada. Kalau kita tidak ada yang non-negotiable, yang tidak boleh tawar menawar. Kalau kita tidak list tuh, sesiapapun kita terima juga. Ya. Nah, satu hal yang juga yang saya pernah beri nasihatkan kepada muda-mudi kami adalah carilah kalau sudah masuk dalam kepimpinan, kalau orang tersebut sudah dalam kepimpinan dan aktif dalam pelayanan, carilah orang yang boleh bersama-sama menyokong kamu dalam kamu punya pelayanan tersebut. Saya katakan tadi. Nah, tapi yang spesialnya adalah bukan hanya pelayanan hari Minggu saja. Karena boleh saja orang yang kamu ada dating, ada relationship itu adalah orang yang punya posisi yang tinggi dalam gereja dan perlu tuntutan lebih daripada hari Minggu. Itu juga perlu dipikirkan. Ya, bukan hanya orang yang kenal Tuhan, tapi bolehkah dia terima
kesibukan saya ini, cara hidup saya nih. Hmm. Apalagi kalau macam kamu Max, kadang-kadang kamu harus kerja lebih masa di gereja, apalagi kamu harus planning keluar. Yep. Bolehkah dia menyokong ini? Ya. So ini pun satu hal lah. Jadi kamu harus perhatikan sebelum kamu get into relationship dengan orang. Ya, so itu. On point. Yang menarik perhatian saya adalah, dan itu yang saya lakukan sendiri, yaitu menyamakan visi di dalam relationship, karena itu akan sangat membantu di dalam kita punya relationship kita. Betul. Cara kita membangun relationship kita. Ya. Sebab sangat sukar kalau kalau kita sudah berbeza visi, Ya. terus kita coba untuk bersama-sama. By the end of the day kan itu akan menjadi salah satu konflik yang akan sangat toksik juga di dalam relationship. Ya. Ya. Nah, kalau saya mau tambah mengenai karakter juga, dan ada orang dahulu ini kesilapan yang saya buat dahulu waktu saya single dan jauh lebih muda daripada hari ini lah. Bagi saya kalau pasangan saya itu seorang yang sama kepala dengan saya, oh ini ngam betul. Saya belajar bahwa itu tidak semestinya, ya. Bahkan karakter saya dan istri saya berbeza. Saya jenis orang yang lebih ekstrovert, huha-huha. Dia orang yang not extrovertnya, introvert. Dan saya jenis yang biasa berada di hadapan, dan dia tidak suka berada di hadapan, you know. Dan bagi saya itu sangat baik karena itu saling melengkapi. Yep. Ya. Nah, bonus kalau pasangan itu sama-sama punya minat yang sama, karakter yang sama, itu bonus lah begitu. Tapi itu tidak seharusnya menjadi satu kriteria bahwa ini dari Tuhan karena karakter sama, minat sama, hobi sama. Ya, macam kamu katakan tadi waktu kamu introduce saya suka aktiviti lasak. Yep. Istri saya bukan jenis orang yang aktiviti lasak. Yes. Ya, jadi walaupun ada perbezaan, saya menganggap ini sebagai cara untuk melengkapi saya. Ya, so persamaan karakter sama minat itu bukan satu kriteria penting. Kalau ada, puji Tuhan. Kalau tidak ada, it's okay. Yes. Ya. That's right. Nah, saya percaya juga banyak kawan-kawan di luar sana yang sedang menonton pada saat ini, banyak yang masih single, betul? Betul? Mengaku? Oke, yang sudah ada, ya jangan mau mengaku.